Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang elastisitas permintaan. Jadi di sini ada satu soal lagi tentang elastisitas permintaan. Baik, mari bersama-sama kita kerjakan. Yaitu saya bacakan dulu soalnya. Pertama, pada bulan Januari 2020, harga sepatu senilai $100 dengan jumlah permintaan pasar sebanyak 1.000 pieces. Namun, 5 bulan kemudian terjadi penurunan harga menjadi $50 dengan jumlah permintaan 500 pieces. Hitunglah elastisitasnya dan jelaskan hasilnya berdasarkan hukum permintaan. Nah, jadi di sini kita akan mencari elastisitas permintaannya atau E dari si demand-nya atau permintaannya. Seperti yang kemarin kita bahas bahwa rumus dari permintaan itu, rumus dari elastisitas permintaan itu yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali dengan P per Q. Nah, ini dia rumusnya. Baru di sini kita tentukan juga. Kita lihat di soalnya, harga sepatu senilai $100 berarti nilainya atau price pertama itu adalah $100. Nah, kemudian pada saat P1 100, maka Q1-nya dibilangnya yaitu terjual atau permintaan pasarnya sebanyak 1.000 pieces. Nah, ini dia Q1-nya. Kemudian di P2, nah, saat P2 atau terjadi penurunan harga yaitu saat $50, maka kuantitinya atau Q2 permintaannya itu menjadi 500 pieces. Nah, disinilah mau kita hitung nilai elastisitasnya dan kita tentukan apakah dia bersifat elastis atau inelastis. Nah, dari P1, Q1, P2, Q2 sudah kita ketahui. Maka pertama kita cari terlebih dahulu yaitu nilai delta Q. Delta Q sama dengan Q1 dikurangi Q2. Nah, di sini Q1-nya yaitu balik. Delta Q sama dengan Q2 dikurangi dengan Q1. Nah, Q2-nya di sini yaitu 500 sama dengan 500 dikurangi 1.000. Nah, maka hasilnya yaitu negatif 500. Sudah dapat nilai delta Q-nya. Kemudian kita cari nilai dari delta P. Nah, delta P-nya yaitu P2 dikurangi P1. P2-nya 50 kurangi P1-nya yaitu 100. Nah, maka nilai dari delta P yaitu sama dengan negatif 50. Nah, kita sudah dapatkan nilai delta Q dan delta P-nya kita sudah dapat. Dan kemudian P dan Q-nya nanti yang ini. Nah, ini yang kita masukkan adalah nilai P1 dan Q1. Oke, kita masukkan sesuai dengan rumusnya. E sama dengan delta Q, yaitu delta Q-nya tadi negatif berapa tadi? Negatif 500. Negatif 500 per negatif 50 atau delta P dikali dengan P dikali Q. P yang pertama yaitu 100 dan Q yang pertama yaitu 1.000. Berarti 100 per 1.000. Nah, setelah dari sini, maka masing-masing bisa kita coret angkanya atau sama-sama kita bagi. Yang ini kita bagi dengan 100. Yang ini juga bisa kita bagi dengan 100. Nah, atau nolnya kita coret dua-dua. Yang ini atau yang atas sama yang bawah ini bisa. Ini kita coret 2. Yang ini kita coret 2. Nah, tinggal 10 nih. Yang atas masih ada. Berarti ini kita coret 1. Yang ini kita coret 1 di sebelah sini. Sudah, tinggal negatif 50 per 50. Nah, negatif 50 per 50 itu hasilnya adalah
1. Negatif 50 per negatif 50 sama dengan 1. Nah, oke, di sini elastisitasnya itu sama dengan 1, yaitu E sama dengan 1. Nah, maka ini menandakan bahwa elastisnya itu bersifat elastis uniter namanya. Nah, elastis uniter ini maksudnya yaitu elastis permintaan bahwa setiap perubahan harga, yaitu perubahan harga di sini karena 1 yaitu 1%. Jadi setiap perubahan harga sebesar 1%, walaupun perubahannya 1%, tapi hal itu menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta sebesar 1%. Jadi perubahan apapun itu tetap dia mempengaruhi jumlah dari permintaan elastis tersebut. Itu dia. Saya ulangi. Jadi elastis permintaan ini yaitu elastis uniter itu mengandung arti bahwa perubahan harga walaupun dia sebesar 1% itu akan menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta sebesar 1%. Nah, walaupun dia perubahannya hanya 1%, tapi jumlah barangnya tetap berubah. Nah, terbukti yaitu ketika tadi seperti di soal. Nah, kita lihat soalnya. Walaupun pada saat harga sepatunya itu nilainya itu $100, nah maka permintaannya 1000 pieces. Nah, itu dia. Perbandingannya berarti 1:10 ini ya. Nah, jadi berubahnya walaupun turun harganya $1, maka itu akan mempengaruhi jumlah permintaannya. Turun misalnya $90, nah maka bisa saja nanti permintaannya itu jadinya $900. Nah, seperti itu. 1:10 kalau kita lihat di soal ini. Jadi itu dia penjelasan tentang elastisitas uniter atau ED sama dengan 1. Nah, seperti itu dia elastisitas permintaan. Oke, mungkin di sini kalau misalnya masih bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.